Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat belajar ya hari ini? Nah hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat agar dapat menerima pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum belajar anak-anak, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita juga akan belajar tentang menentukan lamanya kegiatan. Nah, yang pertama kita pelajari tentang hak dan kewajiban ya. Apakah kalian tahu apa itu kewajiban dan apa itu hak? Mari kita pelajari bersama-sama anak-anak. Yang pertama yaitu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peran dan tanggung jawab. Sesuatu yang harus dilakukan. Nah, Miss Karin beri contoh. Misalnya kalian di rumah sebagai anak, yang harus kalian lakukan yaitu patuh kepada kedua orang tua. Sedangkan di sekolah, yang harus kalian lakukan sebagai siswa yaitu patuh kepada bapak ibu guru. Nah, jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kalian lakukan dengan rasa tanggung jawab. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Kemudian yang kedua, hak. Nah, di sini hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Miss Karin beri contoh lagi. Misalnya kalian di rumah sebagai anak yang pantas kalian dapatkan yaitu kasih sayang dari kedua orang tua. Nah, jika di sekolah sebagai siswa yang pantas kalian dapatkan yaitu ilmu dari bapak ibu guru. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi. Nah, sumber energi, kita juga mempunyai kewajiban dan hak terhadap sumber energi. Kewajiban kita yaitu melestarikan dan menjaga sumber energi supaya tidak cepat habis. Lalu hak kita apa, Miss? Kita berhak untuk memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita memanfaatkan air, matahari, angin, udara, dan sumber energi lainnya. Nah, itu hak kita atas sumber energi. Nah, kemudian anak-anak di sini Miss Karin punya contoh hak dan kewajiban. Kalian perhatikan gambarnya ya. Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak dan teman-temannya sedang mengerjakan tugas atau belajar. Nah, itu merupakan contoh hak atau kewajiban ya. Betul, itu merupakan contoh kewajiban. Dan gambar yang kedua adalah seorang anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Itu merupakan contoh hak atau kewajiban. Ya, betul anak-anak, itu merupakan contoh hak seorang anak. Nah, seperti itulah penjelasan tentang hak dan kewajiban. Sudah dapat dipahami ya? Kemudian, setelah paham, anak-anak kita akan belajar tentang menentukan lamanya kegiatan. Nah, setiap hari kita melakukan kegiatan seperti belajar, bermain, atau membantu orang tua, itu memerlukan waktu anak-anak. Nah, jam digunakan untuk menentukan waktu. Di sini kalian perhatikan gambar jam. Nah, Miss Karin jelaskan ya. Jarum pendek yang ada di angka 10 itu sebagai petunjuk jam. Kemudian, jarum panjang yang ada di angka 12 sebagai petunjuk menit. Nah, anak-anak, 1 jam itu ada 60 menit. 60 menit dari mana, Miss? Kalian perhatikan, jarum panjangnya sekarang ada di angka 12. Kemudian, jarum panjang berpindah satu angka itu nilainya 5 menit, anak-anak. Kalian perhatikan ya, jarum panjang ada di angka 12. Kemudian, berpindah ke angka 1. Nah, itu nilainya 5 menit. Kemudian pindah lagi ke angka 2, nilainya juga 5 menit. Begitu seterusnya sampai jarum panjang itu tadi berputar ke angka 12 lagi anak-anak. Nah, nilainya itu adalah 60 menit atau sama dengan 1 jam. Dan yang harus kalian ingat, ketika jarum panjang itu bergerak atau berpindah, jarum pendeknya juga ikut berpindah anak-anak. Nah, misalnya sekarang jarum panjang ada di angka 12, kemudian berpindah atau bergerak ke angka 6. Nah, jarum pendeknya juga ikut berpindah tetapi lebih lambat, yaitu bergerak di antara angka 10 dan 11. Nah, jadi ada di tengah-tengah. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, yang selanjutnya, satu hari itu terdiri dari 24 jam.
yang terhitung dari pukul 12 malam sampai bertemu di pukul 12 malam lagi. Nah, misalnya dari pukul 12 malam ke pukul 12 siang, itu jumlahnya ada 12 jam. Dari pukul 12 siang ke pukul 12 malam, itu juga ada 12 jam. Nah, jadi 12 ditambah 12 sama dengan 24. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian ada keterangan lagi, setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 di sini itu sama dengan pukul 1 siang anak-anak. Berarti pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Kalian perhatikan gambarnya ya. Nah, di sini jarum panjangnya tepat di angka 12, sedangkan jarum pendeknya ada di angka 1. Nah, ini menunjukkan pukul 13 atau pukul 1 siang. Nah, berarti misalkan jarum pendeknya ada di angka 2, itu menunjukkan pukul 14 atau pukul 2 siang. Dan misalnya jarum pendek ada di angka 3, itu menunjukkan pukul 15 atau pukul 3 sore. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, setelah kita paham tentang jam, kita diminta untuk tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut. Nah, kita diminta untuk menentukan jarum jamnya nih. Coba, yang pertama yaitu pukul 10.00. Nah, kita tentukan dulu anak-anak jarum panjangnya yang menunjukkan menit. Nah, karena di sana pukul 10.00, berarti pukul 10 tepat, berarti jarum panjangnya ada di angka 12. Kemudian jarum pendeknya ada di angka 10. Nah, ini menunjukkan pukul 10 tepat, anak-anak. Dan yang kedua, pukul 10.05 atau pukul 10 lebih 5 menit. Nah, di sini karena jarum panjangnya ketika berpindah satu angka dinilai 5 menit, berarti yang tadinya ada di angka 12, berpindah ke angka 1. Nah, nilainya sudah 5 menit, anak-anak. Berarti kita tinggal menentukan jarum pendeknya, yaitu berada di angka 10 lebih sedikit. Karena di situ menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit. Nah, sampai sini paham ya, anak-anak? Kemudian yang ketiga, yaitu pukul 8.00 atau pukul 8 tepat. Nah, ini mudah. Seperti biasanya, kita tentukan dulu jarum panjangnya, yaitu tepat di angka 12, karena pukul 8 menit. Maksudnya, pukul 8 tepat. Nah, kemudian setelah jarum panjangnya digambar, kita tentukan juga jarum pendeknya ada di angka 8. Nah, seperti ini. Menunjukkan pukul 8 tepat. Mudah ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pukul 8.20 atau pukul 8 lebih 20 menit. Nah, berarti jarum panjangnya ada di angka 4. Sedangkan jarum pendeknya ada di antara angka 8 dan 9. Nah, kenapa Miss kok bisa jarum panjangnya ada di angka 4? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ketika jarum panjangnya itu berpindah satu angka, nilainya adalah 5 menit. Nah, seperti ini. Tadi ada di angka 12, anak-anak. Kemudian karena lebih 20 menit, pukul 8 lebih 20 menit, kita hitung berpindahnya. 1, itu dinilai 5 menit. Kemudian berpindah ke angka 2, itu juga dinilai 5 menit. Ke angka 3 nilainya juga 5 menit sampai ke angka 4. Nilainya juga 5 menit. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, ini berarti sudah benar ya anak-anak ya. Pukul 8 lebih 20 menit. Nah, mengapa Miss? Kok jarum pendeknya juga ada di antara 8 dan 9? Nah, karena kan ketika jarum panjangnya bergerak, jarum pendeknya juga ikut bergerak anak-anak. Nah, seperti itu ya. Kemudian, di sini ada soal. Siti belajar mulai dari pukul 7 sampai pukul 10. Berapa jam lamanya Siti belajar? Nah, untuk mempermudah kalian, kita gambar juga menggunakan jam yang menentukan jarum panjang dan jarum pendeknya. Nah, seperti yang sudah tadi dicontohkan ya anak-anak.
Nah, Siti belajar mulai dari pukul 7. Kita gambar pukul 7. Kemudian, nah ini pukul 7 tepat, sampai pukul 10 anak-anak. Karena di sini yang ditanya berapa jam, kita hitung jarum pendeknya yang menentukan jam. Nah, jarum pendeknya ada di angka 7, kita hitung sampai ke angka 10. 1, 2, 3. Nah, tepat di angka 10 ya, berarti lamanya Siti belajar yaitu 3 jam. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, kemudian jika Siti belajar sampai pukul 10.30 atau 10:30 menit, berapa jam lamanya Siti belajar? Nah, tadi kan kita sudah hitung. Ternyata Siti belajar sampai pukul 10.30. Nah, kita tambahkan lagi setengah jam anak-anak. Berarti jarum pendeknya ada di antara angka 10 dan 11. Berarti lamanya Siti belajar yaitu 3 jam 30 menit. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Sudah paham tentang menentukan lamanya kegiatan? Nah, sekarang ada tugas di rumah untuk anak-anak. Yang pertama yaitu menuliskan 3 kewajiban dan 3 hak kalian di rumah. Nah, tadi kan sudah dicontohkan. Silakan kalian mencari contoh yang lain. Silakan ditulis di buku tulis atau di buku PS-nya. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal latihan pada buku tema 6 halaman 51 tentang menentukan lamanya kegiatan. Nah, itu saja anak-anak tugasnya di rumah. Dan pembelajaran hari ini sudah selesai. Miss Karin ingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan rapi. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Miss Karin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.